Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita. Kali ini kita akan menyelami kehidupan seorang jenius matematika dan astronomi dari dunia Islam, Jamshid Ibnu Masud Al-Qasi, atau yang lebih dikenal di barat sebagai Al-Qasi, lahir sekitar tahun 1380 di Kashan, Persia, yang kini adalah Iran. Al-Qasi tumbuh di masa dinasti Timuriyah. Dinasti ini didirikan oleh Timur Leng pada tahun 1370 Masehi setelah menaklukkan wilayah dinasti Chagatai. Ayah Al-Qasi, Masud, adalah seorang pekerja biasa dengan kondisi ekonomi yang sederhana. Namun, keterbatasan itu tidak menghalangi semangat Al-Qasi untuk belajar. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat luar biasa pada matematika dan astronomi. Orang tuanya, terutama sang ayah, sangat mendukung pendidikannya, memastikan ia mendapatkan dasar ilmu agama dan pengetahuan yang kuat. Al-Qasi hidup di bawah pemerintahan Timur Leng dan para penerusnya, termasuk Shah Rukh dan Ulugh Beg, yang dikenal sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Dinasti Timuriyah di bawah kepemimpinan mereka menjadi pusat kebangkitan budaya, ilmu pengetahuan, dan seni. Lingkungan intelektual yang subur ini menjadi tempat yang ideal bagi para ilmuwan seperti Al-Qasi untuk berkembang. Pendidikan Al-Qasi dimulai di kota kelahirannya, Kashan, di mana ia mempelajari dasar-dasar agama Islam, matematika, dan astronomi. Ia kemudian melanjutkan studinya di berbagai pusat pembelajaran terkemuka di Persia. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Qadizada Al-Rumi, seorang matematikawan dan astronom ternama. Puncak karirnya terjadi pada tahun 1420-an, ketika Al-Qasi bergabung dengan Observatorium Megah di Samarkand. Observatorium ini didirikan oleh Ulugh Beg, cucu Timur Leng. Ulugh Beg sendiri bukan sekadar penguasa, tapi juga seorang ilmuwan hebat. Ia adalah pelindung ilmu pengetahuan dan seni yang berperan besar menjadikan Samarkand sebagai pusat pembelajaran dunia Islam saat itu. Di observatorium inilah Al-Qasi mengembangkan banyak teori revolusionernya. Mari kita bahas kontribusi ilmiah Al-Qasi yang luar biasa. Ia diakui sebagai salah satu matematikawan dan astronom terbesar dalam sejarah Islam. Salah satu pencapaiannya yang paling fenomenal adalah perhitungan nilai pi, atau dengan presisi yang sangat tinggi. Dalam karyanya yang berjudul Risalah Al-Mahithiyah, ia berhasil menghitung nilai pi hingga 16 angka desimal. Bayangkan, pada zamannya, ini adalah sebuah lompatan besar. Untuk memberikan gambaran, mari kita bandingkan dengan Archimedes dari abad ketiga sebelum Masehi. Tidak hanya itu, Al-Qasi juga seorang pionir dalam bidang pecahan desimal. Dalam karyanya yang berjudul Miftah Al-Hisab atau kunci perhitungan, ia memperkenalkan metode baru dalam aritmetika dan pecahan desimal. Konsep-konsep ini kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh matematikawan Eropa seperti Simon Stevin pada abad ke-16, menjadi dasar sistem bilangan yang kita gunakan sekarang. Mari kita lihat lebih dalam karya-karya pentingnya. Pertama, Risalah Al-Mahithiyah, di mana ia menjelaskan metode geometrisnya yang canggih untuk menghitung nilai pi. Kedua, Miftah Al-Hisab, sebuah buku panduan matematika yang sangat penting dan menjadi rujukan selama berabad-abad. Buku ini mencakup aritmetika, pecahan desimal, hingga geometri. Ketiga, Hakanizik, sebuah tabel astronomi yang sangat rinci dan akurat yang dibuat untuk Observatorium Samarkand. Tabel ini menjadi referensi penting untuk menghitung posisi benda-benda langit. Lalu, seberapa besar pengaruh Al-Qasi? Karyanya memiliki dampak luar biasa, baik di dunia Islam maupun Eropa. Pemikirannya membantu membentuk dasar bagi karya ilmuwan besar Eropa seperti Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. Meskipun mungkin Copernicus tidak membaca karya Al-Qasi secara langsung, warisan keilmuan yang dibangun oleh Al-Qasi dalam tabel astronomi dan matematika presisi sangat mempengaruhi tradisi sains yang akhirnya melahirkan teori heliosentris.
Akurasi perhitungan Al-Kashi memberikan dasar yang kuat bagi para ilmuwan untuk mempertanyakan model geosentris yang sudah lama diyakini. Dalam dunia Islam, karya-karya Al-Kashi, terutama Miftah Al-Hisab, menjadi referensi utama dalam pendidikan matematika selama ratusan tahun. Bahkan Ulugh Beg, sang pendiri observatorium, sering menggunakan hasil penelitian Al-Kashi dalam karyanya sendiri. Apakah pemikiran Al-Kashi masih relevan hari ini? Tentu saja. Metode pecahan desimal yang ia kembangkan adalah fondasi sistem bilangan yang digunakan di seluruh dunia, termasuk dalam algoritma komputer. Dalam astronomi, teknik pengamatan dan perhitungannya meletakkan dasar bagi perkembangan teleskop modern. Beberapa sejarawan bahkan menempatkan Al-Kashi di peringkat yang sangat tinggi dalam daftar ilmuwan paling berpengaruh. Jika dibandingkan dengan Al-Khawarizmi yang menempati peringkat kelima dalam daftar ini, Al-Khawarizmi lebih dikenal sebagai Bapak Aljabar. Al-Kashi unggul dalam presisi matematika dan metode numerik. Dedikasinya dalam menciptakan karya yang mudah dipahami dan aplikatif menjadikannya seorang pendidik yang hebat. Ia menulis dengan gaya yang jelas dan sistematis, membuat konsep matematika yang rumit menjadi lebih mudah diakses. Hingga masa tuanya, Al-Kashi tetap aktif meneliti dan mengajar di Samarkand. Ia wafat sekitar tahun 1429, meninggalkan warisan intelektual yang tak ternilai. Karyanya yang paling banyak dirujuk, Miftah Al-Hisab, terus digunakan dan diterjemahkan ke berbagai bahasa di seluruh dunia. Jamshid Al-Kashi adalah bukti nyata bahwa dedikasi pada ilmu pengetahuan dapat menciptakan dampak yang melintasi batas waktu dan geografi. Ia adalah salah satu ilmuwan muslim terbesar yang kontribusinya dalam matematika dan astronomi tidak hanya memperkaya dunia Islam, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan sains modern di seluruh dunia. Menempatkan Al-Kashi di posisi 13 ini karena kontribusinya tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga pada penerapan ilmu. Sebagai salah satu ilmuwan utama di Observatorium Ulugh Beg di Samarkand, Al-Kashi membantu menyusun tabel astronomi yang sangat akurat, yang menjadi rujukan penting bagi ilmuwan di seluruh dunia. Karyanya dalam pengembangan trigonometri pola juga memberikan dampak besar pada studi astronomi modern. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan, penelitian, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas untuk terus menjelajahi rahasia alam semesta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.